Hai, perkenalkan nama saya Mikhail Salawa. Saya akan menjelaskan sistem reproduksi pada manusia. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang partikel. Partikel ini dapat terjadi karena fenomena yang ada di alam yang akan disebut atom. Atom membentuk yang namanya sel adalah struktur unik, fungsional, penyusun makhluk hidup kecil. Sekumpulan beberapa sel ini akan berbentuk perkumpulan yang disebut jaringan, dan jaringan akan membentuk namanya organ, dan kumpulan dari beberapa organ akan membentuk sistem organ. Sistem reproduksi bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu generatif, vegetatif. Secara generatif itu dilakukan dengan cara seksual. Vegetatif dilakukan secara aseksual dengan cara tidak kawin, dengan menggunakan alat bantu seperti kecanggihan teknologi sekarang. Pembelahan sel. Pembelahan sel ada dua, yaitu pembelahan mitosis dan meiosis. Pembelahan mitosis merupakan tipe pembelahan sel yang menghasilkan dua anakan yang mempunyai karakter identik secara genetik dengan sel induk. Pembelahan mitosis merupakan proses yang berkesinambungan yang terdiri atas 4 fase pembelahan, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 anakan yang masing-masing sel anakan hanya memiliki separuh dan sejumlah kromosom sel induk. A. Organ reproduksi pada laki-laki. Penis. Penis berfungsi sebagai saluran kencing atau urin dan sebagai saluran sperma. Penis tersebut dari otot dan tidak memiliki tulang. Pada ujung penis terdapat struktur seperti lipatan kulit yang disebut kulip. 2. Skrotum. Pada bagian di dekat penis terdapat kantong yang terlihat seperti lipatan-lipatan kulit yang disebut skrotum. Pada skrotum tersebut terdapat 2 buah sepasang testis atau buah jakar yang berbentuk bulat telur. Skrotum juga berfungsi menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. 3. Testis. Testis merupakan organ reproduksi yang berbentuk bulat telur yang berjumlah 2 buah, 1 pasang, dan terdapat dalam skrotum saat mungkin kamu berusia antara 13 tahun atau 14 tahun. Pada usia tersebut, testis mulai memproduksi sperma atau sekelamin jantan dan hormon testosteron. 4. Saluran sperma. Saluran sperma tersusun atas epidimis, vas deferens atau ureta. Sperma yang dihasilkan dalam testis akan keluar melalui epidimis. Epidimis merupakan saluran yang keluar dari testis. 5. Kelenjar reproduksi. Kelenjar reproduksi berfungsi untuk memproduksi geta atau cairan yang nantinya bercampur dengan sel sperma menjadi cairan mani atau semen. Keluar reproduksi pada laki-laki terdiri atas vaskula, simulasi kelenjar prostat dan kelenjar Schaffer. 6. Vesikula simulasi. Vesikula simulasi merupakan struktur yang berbentuk seperti kantong kusut kecil yang terletak di belakang posterior yang kantong kemih. Kelenjar ini yang menghasilkan cairan yang bersifat basah atau akrik yang mengandung fruktosa, gula monosakarida, hormon fosfolipid, dan protein pembekuan. Apalagi fungsi masing-masing
zat tersebut. 7. Kelenjar prostat. Kelenjar prostat berfungsi menghasilkan cairan keputih-putihan sejenis asam dan mengandung beberapa zat, yaitu asam sitrat yang digunakan untuk menghasilkan energi ATP. Beberapa enzim yaitu pepsinogen, lisozim, dan amilase. 8. Kelenjar caufar. Kelenjar caufar menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basah. Cairan ini berfungsi melindungi sperma dengan memperalakan urin yang memiliki pH asam yang bersisa dalam urea atau melapisi urea sehingga mengurangi sperma yang rusak selama sirkulasi. Organ reproduksi pada perempuan. Ovarium. Ovarium atau induk telur merupakan organ reproduksi perempuan yang terletak di sebelah kiri atau kanan rongga perut bagian bawah. Ovarium berjumlah sepasang dan memiliki bentuk seperti dengan ukuran sekitar 4 cm x 3 cm x 2 cm. Di dalam ovarium terdapat kumpulan sel yang disebut folikel. Di dalam folikel ini sel telur atau ovum berkembang. Sel-sel zoosid calon sel telur berkembang sejak awal kehidupan seseorang perempuan dan mencapai kematangan setelah pubertas. Saluran reproduksi. A. Saluran telur. Saluran telur atau tuba falopil atau oviduct berjumlah sepasang, yaitu kanan dan kiri yang memanjang ke arah samping dari uterus. Panjang tuba falopi ini sekitar 10 cm. 2. Rahim. Uterus atau rahim merupakan organ yang memiliki dinding yang tebal, memiliki bentuk seperti buah pir yang terbalik. Secara normal, rahim terletak di atas kantong kemih rahim, berfungsi sebagai tempat perkembangan janin. Pada saat seorang perempuan tidak hamil, rahim memiliki ukuran 5 cm. Pada saat seorang perempuan hamil, rahim mampu berkembang hingga 30 cm. Ukurannya menyesuaikan dengan perkembangan bayi. Vagina. Vagina merupakan saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim. Vagina tersusun atas otot-otot yang elastik, dilapisi selaput membrain yang disebut selaput darah Irmen. Saluran ini menghubungkan antara lingkungan luar dengan rahim. Saluran yang menghubungkan vagina dengan rahim adalah serviks atau leher rahim. Baik, terima kasih yang kesempatan yang diberikan kepada saya.